Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir bersama kami atas nama tim Koalisi Advokasi Saiful Mahdi. Saya Syafira Hardani mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk memberikan informasi dan berbincang tentang perkembangan pemberian amnesti untuk Saiful Mahdi. Seperti kita ketahui bersama, pada bulan Maret 2019, Dr. Saiful Mahdi, dosen jurusan Statistika pada Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala Banda Aceh, mengirimkan pesan yang mengekspresikan kritik atas hasil tes CPNS bagi dosen Fakultas Teknik di grup WhatsApp Unsyah kita yang dikelolanya. Yang kemudian kita semua tahu isi WhatsApp tersebut berujung pada Bang Saiful Mahdi harus berhadapan dengan hukum dan melakukan berbagai upaya hukum untuk mencari keadilan. Pada bulan lalu, pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi telah dilakukan oleh kawan-kawan dari tim Koalisi Advokasi, dan sudah ada titik terang pada tanggal 29 September 2021, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian amnesti bagi Saiful Mahdi dan telah mengirim surat kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Sekarang bola pemberian amnesti ada di DPR RI, karena menurut pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden harus mendengarkan pertimbangan DPR lebih dahulu bila akan memberikan amnesti dan abolisi. Nah, mengingat DPR RI akan memasuki masa reses pada tanggal 8 Oktober 2021, dibutuhkan langkah cepat dari DPR RI agar mempertimbangkan pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi supaya bisa diberikan kepada Presiden sebelum masa reses tersebut. Telah hadir bersama kita 4 orang kawan yang akan bersama-sama untuk menjelaskan dan memberikan informasi tentang status dan proses yang sedang diupayakan oleh tim Koalisi Advokasi Saiful Mahdi. Yang pertama kita ada Bapak Syahrul Putra Mutia, Direktur LBH Banda Aceh. Selamat pagi Mas Syahrul. Bang Syahrul, maaf. Kemudian ada Muhammad Arsyad dari Paguyuban Korban Undang-Undang ITE. Selamat pagi Mas Arsyad. Selanjutnya kita juga kehadiran Kak Dian Rubianti. Beliau adalah istri Bapak Saiful Mahdi. Selamat pagi Kak Dian. Pagi Mbak Vina. Selamat pagi, dan akan segera menyusul Bapak Dr. Zainal Arifin Mohtar dari Fakultas Hukum UGM. Baik, kita akan langsung saja untuk bersama-sama mendengarkan keterangan informasi dari kawan-kawan kita di sini. Yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Bang Syahrul dari LBH Banda Aceh. Bang Syahrul, sudah? Oke, sudah. Oke ya. Baik, Bang Syahrul, mungkin sekilas bisa menjelaskan proses amnesti ini sebetulnya proses apa dan bagaimana syarat-syarat permohonan amnesti, dan kenapa sih kemudian amnesti setelah upaya-upaya yang lain, upaya hukum yang lain untuk kasus Bang Saiful ini. Silakan Mas Syahrul. Baik, terima kasih Kak Fira. Selamat pagi buat teman-teman semua. Kak Dian tetap sehat dan kuat. Mudah-mudahan kemenangan bisa segera kita jemput, dan tentunya ini untuk semua orang warga negara Republik Indonesia ini yang sedang was-was terhadap kebebasan berpendapatnya. Nah, tentunya proses hukum telah kita lalui itu sejak tahun 2019. Kemudian 2021 dan
putusan ingkrah Mahkamah Agung itu ada di tahun 2021, Juni 2021. Tentunya sebenarnya kita masih bisa menggunakan peluang peninjauan kembali, namun kita malah lebih memilih amnesti. Mengapa demikian? Karena menurut kita ini adalah pertanggungjawaban terakhir dari Presiden dan DPR untuk menjamin hak-hak dasar warga negara yang kemudian terakibat adanya bolong dari sistem penegakan hukum di negara kita. Mengapa demikian? Dari kasus ini kita melihat apa yang disampaikan oleh Dr. Saiful Mahdi itu adalah kebenaran. Mengapa demikian? Apa yang disampaikan oleh beliau telah dibenarkan oleh instansi negara. Misalnya kritik beliau itu dibenarkan oleh Dikti dengan kemudian mengeluarkan surat pembatalan terhadap CPNS yang kemudian dikritik oleh Dr. Saiful. Namun hukum lagi-lagi berjalan pada pandangan hanya sebatas pembuktian meja hijau, tidak sama sekali tidak keluar dari situ, dan akhirnya hukum memaksa Dr. Saiful Mahdi tetap dihukum. Artinya ini sangat berimbas kepada dunia kebebasan berpendapat, terutama terhadap Indonesia yang saat ini kita sedang mau pulih untuk negara yang demokrasi dan sedang mempromosikan diri sebagai negara penegakan hukum yang sangat baik, dan hak asasi manusianya sedang betul-betul diperhatikan. Itu dibuktikan dengan kemudian negara mulai melahirkan undang-undang kebebasan, melahirkan undang-undang tentang hak asasi manusia, pengadilan HAM, kemudian meratifikasi hak ECOSOC dan SIPOL, bahkan lebih ekstrim negara sepakat mengubah memasukkan tentang hak asasi manusia dalam undang-undang dasar. Artinya amnesti ini adalah wujud komitmen terhadap apa yang telah dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Komitmen itu lahir dan amnesti ini lahir atas hak prerogatif presiden jika melihat ada bolong-bolong yang kemudian dari instrumen negara ini tidak bisa ditutupi dalam penegakan hukum. Artinya jelas, misalnya kita lihat ada bolong dan kemudian cara menutup bolong itu ada di pundak terakhir, yaitu Presiden dan DPR. Ini menjadi penting. Terkait dengan syarat khusus, dia tidak memiliki syarat khusus terhadap amnesti. Undang-undang dasar misalnya pasal 14 Undang-undang dasar itu dengan jelas misalnya kewenangan itu diberikan kepada Presiden dengan pertimbangan DPR. Jenis itu diatur dalam undang-undang tentang tata cara pemberian amnesti, abolisi. Kemudian cara teknisnya itu kita mengajukan memang ke Seknek, dan telah kita lakukan. Kita ajukan ke Seknek, kemudian Seknek, tim hukum dari Seknek kemudian menganalisis dan bahkan telah mengajak kita ketemu, kita paparkan fakta, kita paparkan bukti bahwa ini benar pada ruang lingkup kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, karena beliau seorang dosen dan memiliki expertise di bidang oleh beliau. Jadi beliau punya keahlian ketika mengkritik ini. Kemudian Seknek dalam forum juga menyimpulkan bahwa sepakat dengan apa yang telah kita sampaikan, dan kemudian mereka tentunya mencari mendengar sebelah pihak lagi, dan akhirnya memutuskan untuk tetap mengajukan amnesti. Artinya temuan itu menjadi temuan yang menguntungkan kita, tentunya menguntungkan semua warga negara yang sedang was-was untuk memanfaatkan hak dasarnya dalam menyampaikan sesuatu yang sebagai kritik pendapat dan kritiknya.
Nah, kemudian kita juga mengajukannya ke Menko Polhukam, dan kemudian Menko Polhukam meluangkan waktu untuk bertemu kita menjelaskan hal yang sama, kita paparkan bukti, kita paparkan kajian. Tentunya Menko Polhukam juga mencari informasi dari sebelah pelapor, dan kemudian alhamdulillah hasilnya juga kemudian menunjukkan bahwa memang ada kejanggalan-kejanggalan sehingga Menko Polhukam menyimpulkan Pak Saiful Mahdi harus diberikan amnesti. Nah, kita menyambut dengan baik upaya pemberian amnesti oleh Menko Polhukam. Mengapa demikian? Ini adalah apalagi Menko Polhukam Prof. Mahfud adalah akademisi yang dulu sangat gencar terhadap terhadap perkembangan hak asasi manusia, dan beliau cukup paham dengan itu. Bahkan beliau saya yakin telah memetakan jika kemudian amnesti ini tidak diberikan, bagaimana dengan kondisi kampus, kondisi universitas, kondisi pendidikan kita di masa depan. Dan ini amnesti ini sangat bergantung terhadap kondisi masa depan pendidikan kita. Orang terdidik, seorang pendidik, seorang ahli aja bisa dipidana, apalagi orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip miskin terhadap pendidikan. Mungkin ini menjadi batu pertanda bahwa kebebasan berpendapat itu bukanlah hal yang haram. Mungkin itu dulu sebagai pemantik dari saya, Kak Fira. Baik, terima kasih Bang Syahrul. Selanjutnya saya akan ke Mas Arsyad. Mas Arsyad, tadi Bang Syahrul sudah menyampaikan ada pertemuan-pertemuan begitu ketika memproses permohonan amnesti. Ini sebagai anggota koalisi advokasi Saiful Mahdi yang bertugas di Jakarta untuk melakukan lobby-lobby, mungkin Bang Arsyad bisa sedikit bercerita dan sampai di mana sekarang, karena tadi di pembukaan saya sudah bilang ini waktu yang urgent karena bolanya sekarang ada di DPR begitu. Mungkin Mas Arsyad bisa bercerita bentuk dukungan apa yang sudah kita terima untuk kasus untuk permohonan amnesti Saiful Mahdi ini. Silakan Bang Arsyad. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Jadi benar tadi apa yang disampaikan Bang Syahrul, bagaimana proses panjang ini terkait dengan Pak Saiful yang benar-benar mencari keadilan, karena biar bagaimana ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal memperbaiki sistem keadilan, khususnya dalam memperbaiki pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE. Kita tahu kalau di Juni 2021 pemerintah telah mengeluarkan dari 3 lembaga, Keminfo, Kepolisian maupun Kejaksaan Agung, mengeluarkan SKB terkait dengan bagaimana proses penanganan Undang-Undang ITE. Salah satu poinnya, pelapor itu harus personal, tidak boleh diwakili oleh perusahaan, jabatan, atau instansi lainnya. Yang kedua, ketika itu adalah sebuah fakta, maka hal-hal yang sifatnya mencemarkan itu dikesampingkan. Nah, di dalam SKB yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah, ternyata enggak berselang lama Pak Saiful Mahdi telah divonis ataupun di putusan kasasinya dinyatakan tetap bersalah oleh mahkamah. Artinya apa? Dalam produk hukum, SKB ini tidak begitu dilirik oleh mahkamah ataupun sistem peradilan, karena dia bukanlah sebuah norma hukum, hanya sebuah petunjuk teknis, sehingga memang perlu ada tanggung jawab pemerintah melihat dari
kegagalan ataupun kesalahan dalam merumuskan suatu produk hukum yang membuat masyarakat menjadi korban. Itulah dasar mengapa ada sekitar 74.000 warga masyarakat Indonesia itu mengirimkan surat dukungan kepada Pak Saiful kepada Presiden untuk mendapatkan amnesti. Begitu juga dengan beberapa tokoh dan guru besar yang tidak hanya di dalam negeri, ada 38 guru besar ataupun dosen di Australia, bahkan di Asia, serta 48 tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga yang mengirimkan surat kepada Presiden untuk mendukung Presiden memberikan amnesti kepada Pak Saiful Mahdi. Tentunya dukungan dan support itu tidak dilihat dari sisi kedekatan ataupun dari sisi emosional saja, tetapi memang melihat bahwa ada kecacatan dalam sistem hukum kita, khususnya dalam ranah kebebasan berekspresi. Bagaimana ketika di kampus yang sebenarnya perbedaan pendapat itu menjadi lumrah, bahkan diwajibkan agar dapat menemukan suatu hal-hal yang sifatnya ilmiah nanti ke depannya, itu malah dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE. Nah, kemarin Prof. Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga menyampaikan akan mensupport ataupun mendukung Pak Saiful agar segera diberikan amnesti oleh Pak Presiden. Nah, langkah terakhir yang kita harapkan ada di DPR. Walaupun memang DPR hanya memberikan pertimbangan, tetapi proses ini adalah proses ujung tombak lah. Kalau dia bilang perjalanan kita, ini adalah ujung dari perjalanan bagaimana Pak Saiful bisa mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, sejauh ini beberapa fraksi yang kita telah membangun komunikasi, yaitu P3, Nasdem, Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, dan lain sebagainya, itu kita sudah membangun komunikasi bagaimana memberikan pemahaman kepada para dewan yang terhormat untuk melihat sisi keadilan yang perlu diberikan oleh Pak Saiful agar kebebasan berekspresi di dunia akademik, bahkan di media sosial itu memang oleh orang-orang yang pernah dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kita ingat kemarin ada Bu Baik Nuril. Jadi das inilah yang kami ingin memperlihatkan juga kepada DPR dan pemerintah bahwa perlunya melakukan revisi Undang-Undang ITE itu dipercepat, karena kami sangat tidak mengharapkan ada Pak Saiful lainnya di kemudian hari yang harus mendekam di jeruji karena sebuah kebenaran. Padahal asas hukum di negeri kita sangat jelas. Lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah dibanding mempidana 1 orang yang bersalah. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Arsyad. Jadi sekarang yang ditunggu dari DPR, itu DPR yang mana, Mas? Maksudnya siapa di DPR yang kita tunggu-tunggu? Iya, di DPR. Jadi kami menunggu permintaan amnesti ke pemberian amnesti ke Pak Saiful, yang nantinya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama DPR segera membacakan surat itu di dalam rapat paripurna dan memerintahkan Komisi 3 untuk segera membahas. Walaupun Oktober DPR akan melakukan reses atau kerja di luar DPR. Nah, kita berharap dalam masa reses pun, karena memang di dalam Undang-Undang MD3 itu mengatakan ketika ada hal-hal yang mendesak, maka DPR bisa melakukan rapat-rapat di
masa reses karena mempertimbangkan kemanusiaan. Ya, salah satu kemanusiaannya adalah ada seseorang yang harus dipenjara karena sebuah kebenaran, dan ketika kita harus menunggu masa reses selesai, maka hukumannya akan makin bertambah. Maka memang perlu DPR melalui Komisi 3 membahas surat dari Presiden untuk memberikan amnesti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Arsyad. Saya kembali ke Bang Syahrul sebelum ke Pak Zainal. Bang Syahrul, kenapa harus sekarang? Bang Saiful sekarang sedang di LP Banda Aceh. Ya. Sampai kapan harus menyelesaikan masa di tahanan, dan kenapa harus sekarang? Urgensinya apa? Kenapa harus sekarang? Dr. Saiful Mahdi ditahan tanggal 2 September 2021, tanggal 2 bulan lalu. Artinya sekarang baru 1 bulan 4 hari begitu. Nah, masa tahanan cuma 3 bulan. Jika tidak segera, kemudian maka negara telah memperlama orang yang seharusnya di luar malah dikurung di dalam. Semakin cepat, maka semakin cepat menetapkan amnesti, maka semakin cepat negara ini membuktikan kepada warga negaranya bahwa orang yang tidak layak dihukum tidak layak berada di tempat penghukuman. Ini menjadi penting, itu satu. Dan yang kedua, jika ini tidak dilakukan segera, apalagi ini akhir tahun, DPR akan punya agenda-agenda lain untuk disusun dan dilaksanakan. Tentunya Dr. Saiful Mahdi akan kesulitan mendapatkan amnesti, mumpung ini semua orang sedang berbicara dan melihat ke arah pemidanaan Dr. Saiful Mahdi, maka negara juga harus menunjukkan perhatiannya, jangan hanya warga negara. Semua sudah dilakukan oleh eksekutif. Suratnya sudah seperti disampaikan oleh Bang Arsyad tadi, suratnya sudah di DPR, dan kemudian DPR mungkin tidak butuh waktu lama, hanya duduk sehari bersama, kemudian melihat dokumen semua sudah lengkap kita berikan, baik dari kronologis lengkap, sejak beliau mengkritik, beliau diperlakukan di kampus, beliau disidang, sampai dengan analisis singkat dari kami, atau bahkan analisis dan kajian dari Seknek juga pasti sudah dilayangkan beserta dengan surat rencana keputusan yang diajukan oleh Presiden dipertimbangkan oleh DPR. Gitu, Mbak Fira. Ya, terima kasih Bang Syahrul. Jadi memang harus segera nih ya. Baik, sekarang selanjutnya ke Pak Zainal Arifin Muhtar. Selamat pagi Mas Uceng. Selamat pagi Mbak Fira. Ya, Mas Uceng, sebagai seorang akademisi, pertama kali melihat kasus, melihat kasus yang dialami oleh Bang Saiful Mahdi. Dan seberapa penting sih kemudian pemberian amnesti ini untuk menjaga nilai-nilai dan marwah kebebasan akademik? Silakan Mas Uceng. Iya, saya pikir yang pertama kan harus kita ingat ya, bahwa namanya kebebasan akademik itu sangat berkaitan dengan bagaimana cara negara untuk memperlakukan kebebasan akademik itu. Jadi ini sebuah proses yang resiprokal sebenarnya, proses yang saling, it takes two to tango gitu. Jadi memang pada saat yang sama ada namanya kebebasan akademik,
tapi sangat bergantung pada bagaimana negara memperlakukan itu. Karena setiap kebebasan akademik ditanggapi negara dengan tindakan yang tidak pas, menurut saya itu mengancam kebebasan akademik itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke kasus Saiful Mahdi, kalau kita telusuri kasusnya, kita kan punya keyakinan yang sama bahwa ini sebenarnya jelas bukan sebuah proses pidana yang wajar ya. Ini bukan sebuah kesalahan yang pantas untuk dijatuhkan sanksi. Bahwa dia menyampaikan sesuatu itu adalah pendapat. Bahkan pendapat itu ada titik kebenarannya, ya, karena memang ada keanehan-keanehan, serangkaian keanehan yang ada di dalam situ. Tetapi kemudian diikuti dengan berbagai keanehan, melawan itu, melaporkan itu, bahkan kemudian berujung ke proses pidana. Nah, jadi bukan sekedar melindungi kebebasan akademik, ini melindungi yang namanya penegakan hukum dan keadilan. Nah, di titik itu ada kewajiban buat negara, ya. Kita semua paham lah ya bahwa yang namanya amnesti itu memang biasanya berkorelasi dengan kasus politik, walaupun tidak juga hanya begitu. Makanya misalnya amnesti di dunia internasional biasanya dibatasi hanya untuk pelanggaran yang betul-betul luar biasa. Nah, dalam kasus Indonesia misalnya tadi Baik Nuril sudah memberikan contoh. Artinya kita punya serangkaian alasan selain tadi alasan kebebasan akademik, alasan penegakan hukum, yang sekarang adalah alasan untuk menguatkan politik hukum negara soal perlindungan kebebasan akademik dan penegakan hukum itu sendiri. Yang saya bayangkan, ini kan prosesnya sekarang kan ada di DPR nih. Saya ingat saya bertemu beberapa hari yang lalu dengan Prof. Pratikno. Beliau menyampaikan kalau memang suratnya sudah dikirimkan, sudah disiapkan, dan sudah dikirimkan. Seingat saya penyampaiannya terakhir begitu. Dan artinya sekarang berada di DPR. Kalau kita lihat di tatip DPR untuk proses pertimbangan ini kan dia akan melalui rapat di Komisi Hukum, lalu kemudian dikirimkan ke Badan Musyawarah, dan setelah itu akan dikirimkan ke pleno, dikirimkan kepada rapat DPR secara pleno. Artinya saya setuju dengan tadi disampaikan ada kebutuhan yang sebenarnya mendesak, ya. Biar bagaimanapun orang ini bukan soalan berapa hari dipidana, 3 hari, 3 bulan, atau sudah menjalani 1 tahun, berapa hari, bukan soal itu. Tapi ini soalan kebebasan akademik tadi dan penegakan hukum yang wajar. Makanya kenapa kemudian harusnya ada percepatan, bayangan saya ya. Dalam kasus, seingat saya dalam kasus Baik Nuril itu cukup cepat, ya, karena hari yang seingat saya ya waktu itu ya, hari yang sama dilakukan rapat di Komisi 3-nya, Komisi Hukumnya, lalu malamnya ke Bamus, lalu kemudian besoknya sudah pleno. Nah, artinya kalau diperlakukan dengan cara yang relatif sama, sebenarnya proses itu bisa cepat diambil. Nah, terakhir, kalau saya mau bilang bahwa kita harus ingat kembali ke konstruksi Undang-Undang Dasar bahwa yang namanya DPR itu adalah pertimbangan. Pertimbangan itu tentu tidak bisa dikatakan mengikat 100%. Artinya apa? Kalaupun misalnya ya DPR berlama-lama, DPR kemudian tidak melakukan satu tindakan yang cepat dalam hal proses pertimbangan ini, sebenarnya ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa kita pikirkan. Misalnya dalam undang-undang lembaga negara, dalam undang-undang Kementerian Negara maksud saya, proses-proses pertimbangan itu kan berbatas waktu sebenarnya. Kalau dikirimkan, lalu kemudian Presiden sudah mengirimkan, 7 hari tidak dijawab oleh DPR, sebenarnya Presiden sudah bisa mengambil langkah gitu. Ya, jadi kalau kita mau pakai presiden itu, ya tentu ada debatable-nya sih. Tapi bayangan saya, artinya begini, bayangan saya Presiden kalau memang beritikat kuat untuk cepat ini selesai, mungkin bisa juga sedikit mencolek DPR lah supaya memperlakukan lebih cepat kan. Karena dalam kasus misalnya perubahan struktur kementerian itu 7 hari tidak ditanggapi, lalu Presiden sudah bisa melakukan sesuatu karena jenisnya sama pertimbangan.
Nah, kalaupun misalnya buruk-buruknya pertimbangan itu diambil dan tidak disepakati 100%, saya sih masih berharap di ujungnya Presiden mau mengambil sesuatu di luar dari pertimbangan itu. Jadi putusan yang berbeda dari pertimbangan itu. Kenapa? Karena saya melihat ada kesungguhan dari pemerintah ya, dengan memproses permohonan itu sangat cepat, langsung dilayangkan kepada Presiden sangat cepat, lalu Presiden mengirim surat kepada DPR sangat cepat. Nah, saya yakin sih Presiden punya logikanya sendiri, pertimbangannya sendiri ya. Dan dengan kata pertimbangan itu sangat mungkin Presiden mengambil langkah yang cepat di luar dari pertimbangan itu. Dalam berbagai kasus kan pernah terjadi. Dalam beberapa kasus kan pernah terjadi. Misalnya dalam kasus Kapolri, pengajuan Kapolri sendiri setelah mendapatkan catatan dari DPR, bahkan persetujuan dari DPR, Presiden masih bisa melakukan tindakan yang di luar itu. Itu bahkan lebih serius karena bicaranya soal konstruksi persetujuan. Nah, di level ini kan lebih pada konteks pertimbangan ya. Jadi kalau dalam konteks pertimbangan itu biasanya kewenangan itu tidak beralih, kewenangannya tetap berada di Presiden, dan Presiden sangat mungkin. Dalam beberapa kasus, seingat saya, beberapa pertimbangan Mahkamah Agung juga Presiden tidak langsung mengiyakan 100% itu, bahkan mengambil langkah menurut keinginan, menurut politik hukumnya Presiden. Apa yang saya mau ceritakan bahwa secara dasarnya yang namanya kebebasan akademik, kebebasan berekspresi itu harus dijaga memang, lalu kemudian politik hukum ketatanegaraannya pun harus dijaga. Dan bayangan saya Presiden sangat mungkin untuk melakukan itu, untuk meluruskan, menjaga yang namanya kebebasan berekspresi, mimbar akademik, dan pada saat yang sama penegakan hukum yang tercemar oleh tindakan yang tidak pas. Saya pikir itu, Mbak Fira. Ya, terima kasih Mas Uceng untuk penjelasannya. Selanjutnya ke Kak Dian. Apa kabar Kak Dian? Alhamdulillah baik Mbak Fira. Iya, Kak Dian. Apa nih harapan keluarga sekarang di tahapan ini? Seperti tadi Bang Syahrul bilang, selangkah lagi Kak, selangkah lagi begitu. Silakan Kak Dian. Ya, jadi sejak 34 hari yang lalu ketika Bang Saiful Mahdi memenuhi panggilan dari Kejaksaan Tinggi Banda Aceh setelah kasasinya ditolak. Jadi untuk kami sendiri tanggal 2 September itu menjadi tanggal yang sedih dan memilukan, terutama karena bersamaan dengan Hari Pendidikan Daerah Aceh. Untuk kami sebagai orang tua dan pendidik, tanggal itu menjadi sesuatu yang melukai semangat Hari Pendidikan Daerah itu sendiri. Sebenarnya melalui tim kuasa hukum, Bang Saiful sudah minta pada Kejaksaan untuk melakukan proses eksekusi itu pada tanggal 3 September. Jadi penetapan tanggal 2 September itu sebagai tanggal eksekusi itu bukan wewenang Bang Saiful Mahdi. Kejaksaan yang menetapkan tanggal eksekusi tanggal September. Bang Saiful Mahdi sebagai warga negara hanya berusaha untuk taat pada hukum dilakukan. Nah, ketika eksekusi dilakukan dari halaman gedung Kejaksaan, saya mohon perhatian Pak Mahfud waktu itu. Teman kita mengadakan konferensi beserta dengan Amnesty International. Nah, dalam konferensi saya mohon perhatian dari Pak Mahfud karena ketika penandatanganan SKB, beliau serius sekali mengenai penegakan hukum terhadap salah tafsir dari UU ITE ini. Jadi dari halaman gedung itu saya bilang, Pak Mahfud, janji Bapak saya tagih ya untuk menghapus air mata saya dan anak-anak. Nah, alhamdulillah Pak Mahfud menepati janji. Jadi beliau, Pak Wamen, Prof. Edi, Pak Sugeng, Deputi 3, dan semua jajaran di Kemenko Polhukam bekerja cepat sekali seperti yang disampaikan oleh Mas Uci. Dalam beberapa hari permohonan kami sudah diproses dan kemudian
Presiden sudah mengirim surat kepada Sekjen DPR RI. Ini luar biasa sekali. Saya dan keluarga sama sekali tidak menduga bahwa kami akan mendapatkan dukungan publik yang begitu besar. Terutama pendampingan oleh tim kuasa hukum dari pertama sekali kasus ini berproses. Alhamdulillah dari awal kami tidak pernah sendiri, tidak pernah dibiarkan sendiri, selalu dikuatkan oleh kawan-kawan mulai dari proses persidangan. Ada 75.000 lebih penandatangan petisi di Change.org. Saya tidak mungkin sebutkan namanya satu persatu, tapi untuk setiap satu tanda tangan ini, saya dan anak-anak berhutang. Kemudian juga ada ketika kemudian teman-teman berjuang untuk amnesti, ini sama sekali bukan dari saya dan Bang Saiful Mahdi. Kami tidak ikhlas, kami percaya pada apa yang kami perjuangkan. Untuk saya, walaupun secara formal legal Bang Saiful dinyatakan bersalah, kasasinya ditolak, tapi eksaminasi yang dilakukan oleh Kika, video itu akan kami simpan baik-baik sebagai bukti apa yang diperjuangkan oleh Saiful Mahdi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ayah, dan nanti sebagai seorang kakek. Keturunan kami akan tahu bahwa Saiful Mahdi bukan kriminal. Video eksaminasi itu yang akan jadi bukti. Kemudian kami juga hanya mampu berterima kasih saya, anak-anak, keluarga besar, atas semua surat dukungan kepada teman-teman Bang Saiful. Ada 38 guru besar yang secara tidak disayangkan dengan amnesti. Ada 50 lembaga masyarakat sipil di Aceh yang juga mendukung kami, dan banyak lagi tokoh nasional dan lembaga-lembaga lainnya yang juga mengirimkan surat dukungan amnesti. Dukungan publik ini untuk kami luar biasa menguatkan. Menyeka air mata saya setiap malam ketika semua ini terasa sangat panjang sekarang. 34 hari ini bukan waktu yang mudah untuk saya dan anak-anak. Untuk kami, dukungan publik dan perhatian pemerintah inilah yang membuat kami kuat, dan kami yakin bahwa yang diperjuangkan oleh Bang Saiful adalah kebenaran. Semoga dengan bantuan kawan-kawan jurnalis, dengan dukungan semuanya, suara kami yang jauh dari Aceh bisa sampai ke gedung DPR RI, sehingga pertimbangan yang diberikan oleh anggota Dewan yang terhormat bisa sesuai dengan harapan kita. Untuk kami, amnesti ini bukan sekedar sebuah surat berharga yang akan mengembalikan kemerdekaan Bang Saiful. Untuk kami, amnesti ini penting karena dia adalah simbol. Amnesti ini simbol dari nilai-nilai yang kami percaya, yang kami pegang teguh ketika menjalankan dharma sebagai orang tua, sebagai pendidik. Nilai itu adalah nilai kejujuran, integritas, dan kesetiaan pada rakyat kita pada kesewenangan penguasa. Amnesti ini juga punya arti penting untuk semangat perjuangan kebenaran atas nama rakyat. Jika amnesti ini diberikan, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di negara kita, bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kebenaran dibungkam, dan orang akan tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, karena menyatakan yang benar tidak harus bertaruh dengan kemerdekaan diri. Terima kasih untuk semua teman-teman jurnalis yang bersedia hadir. Terima kasih untuk semuanya. Semoga suara saya, suara anak-anak, dan suara semua korban bisa didengar oleh anggota Dewan yang terhormat, bisa segera ada revisi, dan untuk penegak hukum bisa melihat berbagai sisi, jangan hanya mempertimbangkan azas legal formal saja untuk menyelesaikan masalah. Semoga rasa keadilan kita ini menang. Perjuangan masih panjang, tapi insya Allah kalau kita memang memperjuangkan yang benar,
pada akhirnya kebenaran akan menang. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mbak Fira. Ya, terima kasih Kak Dian. Ini perjalanan yang tidak mudah untuk keluarga Kak Dian dan juga Bang Saiful, bahkan untuk korban-korban yang lain begitu ya, korban dari adanya Undang-Undang ITE ini. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Dian. Teman-teman, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Kalau ingin disampaikan secara langsung, silahkan raise hand. Di kolom chat ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Dian dari Harian Kompas. Ini terkait dengan pintu masuknya memang kasus ini, tapi Mas Arsyad dan kawan-kawan di paguyuban korban Undang-Undang ITE ini pasti bisa menjawab pertanyaan ini, mungkin nanti ditambahi oleh Bang Syahrul dan juga Mas Uceng. Di pasca pemberian amnesti, bagaimana dengan kasus-kasus yang terkait dengan Undang-Undang ITE yang masih berproses? Apakah perlu ditinjau ulang atau bahkan dihentikan? Ini menurut hukum acaranya gimana nih Pak Direktur LBH, Bang Syahrul dan Mas Arsyad mungkin bisa jawab ini. Kemudian pertanyaan kedua, tadi Mas Arsyad sudah menyampaikan bahwa tentang SKB Undang-Undang ITE. Nah, ini pertanyaan masih dari Mbak Dian, Harian Kompas. SKB Undang-Undang ITE juga belum efektif untuk membendung pemidanaan pasal karet. Apa yang harus dilakukan oleh DPR karena revisi Undang-Undang ITE sudah masuk dalam perubahan prolegnas prioritas 2021. Begitu. Silakan Mas Arsyad atau Bung Syahrul. Pertanyaan pertama dulu Kak. Iya, silakan. Kasus-kasus lain itu jadi sebenarnya kalau udah bergulir di pengadilan, maka dia harus dihentikan sesuai dengan hukum acara. Itu di tingkat putusan. Maka hakim seharusnya, dia seperti disampaikan oleh Kak Dian tadi, tidak hanya fokus, undang-undang kita ini kan bukan hanya hukum pidana dan hukum acara pidana. Jauh lebih banyak kemudian, apalagi undang-undang yang kemudian lahir misalnya seperti undang-undang kebebasan, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang pers, kemudian yang juga menjadi korban undang-undang ITE itu sendiri. Kemudian ada undang-undang penyampaian pendapat di muka umum, kemudian perubahan konstitusi, kemudian kita ada ratifikasi hak sipol dan ekosop. Nah, ini harus menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Artinya dalam proses pidana itu hukum acaranya itu hukum acara pidana. Tapi terhadap materi itu juga tidak bisa dilepaskan dengan undang-undang yang kemudian telah dilahirkan dan seharusnya dijalankan. Artinya nggak hanya jadi dokumen mati. Apalagi terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi undang-undang keterkaitan dengan hak asasi manusia itu seperti dokumen mati dia. Nah, kalau hanya kemudian fokus kepada unsur-unsur materi di undang-undang pidana itu sendiri. Nah, hakim bisa lebih luas dari itu, diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuka undang-undang lain. Apalagi kan undang-undang pidana kita itu sudah sangat tua. Itu berbarengan dengan umur negara kita merdeka. Nah, setelah itu kan negara coba memperbaiki diri, menghormati manusia dengan kebijakan-kebijakannya pasca seiring berjalannya perkembangan negara. Nah, ini harus menjadi acuan. Namun kita masih melihat hakim dalam memutuskan perkara ya masih hanya berkutat pada hukum acara pidana dan hukum pidana itu sendiri. Jadi undang-undang lain itu seperti dokumen mati yang kemudian kita bisa lihat sia-sia. Nah, agar kemudian presiden itu bisa mengurus hal lain ya.
ada hal yang lebih urgent diurus oleh presiden. Jika kemudian hal-hal yang demikian, hal-hal yang seperti ini itu bisa diatasi pada tahap penegakan hukum. Nah, ini menjadi penting, menjadi catatan baik untuk semua, terutama untuk penegakan hukum, bahwa jika ada prinsip yang tidak tepat dalam penegakan hukum, maka akan menambah beban presiden di kemudian. Nah, ini kan harus sebenarnya bisa diselesaikan pada tahap penegakan hukum gitu. Biarlah presiden ngurus yang lebih besar, dan walaupun ini jika kemudian pengabaian ini terjadi juga harus dianggap sebagai sangat urgent gitu, untuk diambil alih oleh presiden melalui amnestinya. Ya, cara menghentikannya ya melalui putusan-putusan pengadilan yang kemudian cara melihatnya secara komprehensif terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Mungkin itu, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Bang Syahrul. Mas Arsyad, pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh DPR terkait dengan revisi Undang-Undang ITE yang sudah masuk dalam perubahan prolegnas prioritas 2021. Dikaitkan dengan SKB Undang-Undang ITE itu, Mas Arsyad, silakan. Ya, jadi ini bagi seperti apa ya, kita lihat pada saat Ibu Prita dipidana karena sebuah orang konsumen untuk memberikan pendapat, akhirnya gejolak masyarakat begitu besar. Tetapi hari ini Stella di Surabaya juga harus dipidana. Ketika seorang perempuan kekerasan harus dipidana karena menggunakan Undang-Undang ITE. Tetapi dengan munculnya SKB, ternyata itu tidak menghapus tindakan-tindakan tidak benar oleh oknum-oknum penegak hukum. Bahkan peradilan kita yang saya sampaikan tadi tidak melirik sedikit pun SKB yang ada saat ini. Bahkan pengadilan menganggap dengan tidak diliriknya SKB itu, pengadilan menganggap SKB ini bukan produk hukum. Maka revisi ataupun juga kalaupun juga direvisi dengan setengah-setengah, karena kita lihat bahkan undang-undang ini sudah pernah direvisi di 2016, tetapi dampaknya malah menambah korban-korban yang tidak layak dijadikan terpidana. Untuk itu kami sangat mengharap bahwa pemerintah dan DPR lebih mengedepankan meninjau ulang lebih besar Undang-Undang ITE ini dengan menghapus beberapa pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE. Nah, terkait dengan bagaimana harapan kami, yaitu tadi kita berharap agar pemerintah dan DPR bisa segera membahas undang-undang ini, karena kami tidak mengharapkan ada Pak Saiful Mahdi lainnya, karena begitu haruskah presiden sedikit-sedikit mengeluarkan amnesti. Artinya apa? Permasalahan ini akan tumbuh terus-menerus ketika pasal-pasal bermasalah itu masih terus ada. Itu seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Arsyad. Ini nyambung sebetulnya dengan pertanyaannya Bang Abraham dari BBC terkait ini sebentar-sebentar pemerintah atau presiden mengeluarkan amnesti terkait dengan pasal-pasal karet Undang-Undang ITE. Apakah tren ini bisa dibaca bahwa pemerintah sebetulnya memahami bahwa ada yang keliru dari pasal-pasal tersebut, baik secara substansi maupun penerapannya? Gimana Mas Uceng? Iya, saya sih mau bilang bahwa kita harusnya memang punya pola evaluasi perundang-undangan ya, yang di kita itu tidak berjalan efektif. Yang banyak dibicarakan sampai saat ini itu masih proses legislasi penyusunan, tapi proses evaluasi itu tidak banyak dibicarakan.
Padahal di berbagai negara itu menggunakan metode-metode evaluasi sebenarnya terhadap sebuah jalannya undang-undang, termasuk sinkronisasi antar satu undang-undang dengan undang-undang lain secara horizontal ataupun harmonisasi, sinkronisasi secara vertikal. Nah, kalau kita lihat problem undang-undang ITE ini udah terendus cukup lama ya, tapi entah kenapa tidak masuk dalam proses cara negara untuk menyelesaikannya. Dan ya bisa jadi karena negara juga merasa diuntungkan ya dengan pasal-pasal itu lain hal, mungkin suatu saat nanti kita bisa bahas. Tapi pada saat yang sama memang saya mengatakan bahwa harusnya negara punya mekanisme evaluasi yang baik perundang-undangan. Di beberapa negara itu 2 tahun sudah menjadi program evaluasi untuk sebuah perundang-undangan, apakah dia masih memiliki daya guna, daya ikat, dan daya-daya lainnya untuk mengatur masyarakat secara baik. Yang kedua, kalau kita ingat, memang terlepas dari perdebatannya bahwa kasus Saiful Mahdi ini terjadinya sudah di belakang, sedangkan SKB-nya itu keluarnya sekitar bulan Juni ya kalau nggak salah, Juni 2021, terlepas dari soal berlaku surut atau berlaku ke depankah SKB ini, tapi bayangan saya harusnya negara punya pemikiran yang sama bahwa ini ada problem, ya. Karena nantinya kalau terus dibiarkan, saya sepakat tuh akan terjadi semacam interupsi terus-menerus kan, presiden dipaksa untuk melakukan interupsi terus-menerus. Baik dalam kasus Baik Nuril, lalu kemudian dalam kasus ini, dan tidak tertutup kemungkinan kasus-kasus lain. Artinya saya berharap sebenarnya SKB itu sudah mulai setidak-tidaknya berfungsi secara optimum ya untuk menghindari kemungkinan di depan akan terjadi. Tapi sebenarnya tidak cukup hanya sekedar dengan SKB itu, karena SKB itu memang punya problem bukan sekedar soal berlaku ke depannya, tapi juga punya problem dari daya berlaku dan daya ikatnya. Apakah SKB itu mengikat sampai kekuasaan di luar eksekutif atau di luar kepolisian atau tidak? Pasti ada perdebatan soal itu. Tapi bayangan saya harusnya ada tindakan legislasi memang. Harus ada tindakan legislasi untuk segera memperbaiki undang-undang ITE ini. Presiden dalam politik hukumnya sebenarnya sudah menemukan itu. Kalau DPR juga memberikan amnesti secara proses interupsi, saya bahasakan sebagai interupsi ya, yang dilakukan dengan persetujuan amnesti dan lain-lain sebagainya, ya sebenarnya artinya memang ada problem di situ. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian kita tidak ubah ya politik hukum itu menjadi politik hukum legislasi, mengubahnya dalam konteks legislasi, mengubahnya undang-undang ITE. Memang satu perkara tersendiri di kita itu, hampir semua undang-undang kita itu selalu memiliki unintended consequences itu. Jadi semacam konsekuensi yang sebenarnya kita tidak bayangkan atau kita tidak sadari tiba-tiba menjadi seperti itu. Dan itulah fungsinya sebenarnya proses evaluasi perundang-undangan yang sayangnya belum berjalan efektif di kita sampai saat ini. Itu catatan saya, Mbak Fira. Ya, terima kasih Mas Uceng. Prof Sulis, selamat datang Prof. Dari tadi saya ada Prof Sulis hadir, terima kasih ini. Prof Sulis, silakan Prof Sulis raise hand ini. Ya, terima kasih Mbak Syafira. Terima kasih teman-teman pembicara sudah diundang ke sini. Ibu Dian, saya berada bersama Ibu. Sebenarnya terlepas dari persoalan hukum yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ada hal krusial lain yang sayangnya saya kira tidak dipahami, tidak diketahui, entah karena malas membaca atau apa ya, soal academic freedom, soal esensi universitas, otonomi, academic freedom, yang harusnya bukan hanya menjadi knowledge, tapi juga menjadi suatu sikap spirit yang ada di kalangan akademisi di universitas ya. Kejadian atau peristiwa Pak Saiful Mahdi ini menunjukkan bahwa kebebasan akademik itu
belum menjadi spirit, dan banyak orang di universitas juga tidak paham. Melakukan kritisi terhadap tata kelola universitas itu adalah suatu keharusan bahkan, karena kita itu sebagai dosen tidak bisa berdiri tegak di depan kelas kalau kita sendiri tidak memberikan teladan tentang nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh para dosen, dan mahasiswanya juga harus memiliki nilai-nilai seperti itu. Cinta akan kebenaran, ya, berani mengatakan yang benar, berani mengatakan yang salah. Apakah sikap semacam itu dipahami atau tidak oleh para ilmuwan sendiri? Dan kasus Pak Saiful Mahdi itu mengatakan sayangnya tidak, gitu ya. Mengapa Pak Saiful Mahdi berperhatian pada soal rekrutmen dosen? Saya kira karena beliau paham betul kalau kita salah dalam merekrut dosen, maka sukar untuk dipulihkan. Dia, apalagi PNS ya, dia tidak bisa dipecat gitu. Oleh karena itu, kita akan menanggung memiliki seorang dosen yang tidak kompeten, tidak eligible untuk menjadi seorang dosen sampai dia pensiun. Dan itu kan kerugiannya banyak sekali, berlipat-lipat. Bukan hanya mahasiswa tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, tapi juga negara dirugikan karena harus membayar orang yang tidak punya kompetensi itu sampai dia pensiun gitu. Nah, hal-hal semacam ini saya kira harus menjadi perhatian bersama siapapun dari Sabang sampai Merauke, terutama mereka yang ada di universitas ya, supaya tidak terulang lagi. Terima kasih banyak Mbak Safira. Terima kasih Bu Sulis. Jadi itulah kenapa tidak boleh menutup mata, bahkan sejak dari awal begitu ya Prof ya, pada proses rekrutmen pendidik begitu, dosen. Baik, terima kasih sekali lagi. Teman-teman, kita sudah sampai jam 11. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, silahkan Mas Abraham kalau mau menyampaikan pertanyaannya langsung. Jangan panjang-panjang ya Mas pertanyaannya, biar nanti jawabnya panjang. Silahkan Mas Abraham. Oh, ternyata mic-nya bermasalah. Ya, sepertinya tadi pertanyaan-pertanyaannya juga sudah dijawab oleh para narasumber. Kawan-kawan, press release dari Koalisi Advokasi Saiful Mahdi sudah di-upload oleh teman-teman tim advokasi di chatroom. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya, karena di sana juga ada kontak person kalau misalnya ada beberapa hal yang masih butuh klarifikasi atau membutuhkan informasi tambahan. Silahkan menghubungi nomor yang sudah ada di dalam dokumen press release Koalisi Advokasi Saiful Mahdi. Baik, karena kita sudah hampir waktunya selesai, sudah jam 11. Ada kami berikan 1 menit untuk para narasumber menyampaikan 1-2 patah kata untuk DPR yang saat ini atau siapapun yang ada di luar sana terkait dengan amnesti bagi Bang Saiful Mahdi. Bang Sahrul, 30 detik. Masih di mute. Oke, terima kasih Kak Fira. Sekarang bola keadilan itu ada di DPR. Semakin cepat dilihat dan diputuskan, maka semakin cepat keadilan itu dan jaminan keadilan itu segera terwujud, terutama terhadap Dr. Saiful Mahdi, keluarga, dan umumnya terhadap dunia dan kondisi pendidikan di Indonesia, dan untuk seluruh warga Indonesia pastinya. Terima kasih Bang Syahrul. Mas Arsyad, silahkan. Ya Mbak, Republik Indonesia telah mengirimkan petisi untuk Pak Saiful. 38 dosen luar negeri Australia telah mengirimkan surat dukungan untuk Pak Saiful.
beberapa tokoh bahkan tokoh masyarakat maupun lembaga telah mengirimkan dukungan untuk amnesti Pak Saiful. Wakil rakyat yang terhormat yang ada di DPR itu adalah Mas Arsyad. Halo. cerminan beberapa tadi itu ada Pak Saiful diberikan amnesti jalan dengan rakyat yang ada saat ini. Terima kasih, Mbak. Baik. Terima kasih Mas Arsyad. Mas Uceng. Saya pikir beginilah ya, harusnya disamakan tone-nya antara politik hukumnya Presiden dengan politik hukumnya DPR, karena biar bagaimanapun Presiden punya kaki yang cukup kuat di DPR sebenarnya ya, karena koalisi pendukung Presiden itu kan ada 80-an%. Jadi saya sih pikir harusnya kalau Presiden membayangkan sesuatu ini urgent, paling tidak dia akan menggunakan tentakelnya atau kaki-kakinya di DPR untuk menguatkan ini, karena dia punya partai pendukung sebenarnya 80%. Yang kedua, saya membayangkan harusnya politik hukumnya disamakan antara melihat bahwa ada problem di undang-undang ini dengan tindakan untuk melakukan semacam apa yang saya sebut dengan interupsi itu tadi. Nah, harusnya DPR menyamakan tone-nya, karena pembicaraan soal ada problem di undang-undang ini sudah berulang kali sebenarnya. Ini sudah jadi kayak kekerapannya udah sangat sering. Tinggal bagaimana kemudian dituangkan dalam bentuk aksi nyata. Aksi paling dekat menurut saya tentu saja adalah amnesti, lalu yang berikutnya tentu saja adalah legislasi untuk mengubah undang-undang KPK itu, undang-undang ITE itu. Yang ketiga, kalau saya lihat dari konteks penegakan hukum secara keseluruhan, ini ada tagihan ya, ada tagihan kepada Presiden, tagihan kepada DPR di sekian banyak penegakan hukum dan penegakan hak asasi yang terancam. Ini sebenarnya saatnya untuk memberikan cicilan pembayaran untuk penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Dan kalau cicilan ini pun tidak dibayarkan segera, saya khawatir tunggakannya akan makin menumpuk. Nah, bayangan saya adalah ya harusnya cicilan ini dibayar lah, paling tidak supaya tetap mengirimkan sinyal bahwa rezim ini, baik pemerintah maupun DPR negara ini masih memikirkan sebenarnya yang namanya penegakan hukum dan kasus yang berkaitan dengan hak asasi. Dan yang terakhir, ini sebenarnya ancaman kita semua, ya, karena biar bagaimanapun kebebasan berekspresi kalau diancam terali besi, kebebasan berbicara kalau diancam dengan penjara itu menakutkan menurut saya, dan itu bisa membalik roda demokrasi menjadi otoritarian kalau kemudian dibiarkan adanya penindasan kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi menjadi terali besi dan penjara. Saya pikir itu, Mbak Fira. Terima kasih Mas Uceng. Terakhir, Kak Dian, ada yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih untuk semua teman-teman jurnalis yang sudah bersedia hadir pada acara konferensi pers ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah meluangkan waktu untuk mengirim surat ke DPR. Saya paham bahwa saat ini dengan kondisi negara yang sedang menghadapi pandemi, kesibukan PON di Papua dan berbagai isu politik, sesungguhnya kasus Saiful Mahdi ini kalau dilihat sepintas adalah kasus yang sangat kecil. Kalau dilihat dari hukumannya hanya 3 bulan. Hanya dalam tanda kutip, tapi untuk saya mungkin ini waktu terpanjang yang menyita tidur saya dan anak-anak. Nah, terima kasih sekali atas perhatian Bapak Presiden, Pak Mahfud dan jajarannya, karena ini menunjukkan bahwa pemerintah memang serius ingin memperbaiki apa yang sedang berlaku dan ingin memberikan keadilan kepada warga negara seperti kami yang mungkin tanpa disuarakan oleh teman-teman, kasus seperti ini di ujung Aceh
mungkin tidak akan sampai ke telinga Pak Presiden. Dan sekali lagi kami mohon dukungan dari semua pihak. Semoga nanti suara ini didengar dan sampai ke gedung DPR. Terima kasih untuk semuanya, Mbak Fira. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Dian untuk pesan kepada kita semua. Sekali lagi kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Kami atas nama Koalisi Advokasi Saiful Mahdi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini, dan mudah-mudahan perjuangan kita akan terlihat hasilnya begitu, walaupun masih jauh, masih panjang, masih ada revisi Undang-Undang ITE dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan konferensi pers kita hari ini, sekali lagi saya sampaikan, mungkin ada kawan-kawan yang terlambat untuk bergabung bersama kita hari ini. Sesi ini akan diupload di YouTube, di akun YouTube-nya Nalar, NALAR. Jadi nanti untuk kawan-kawan yang membutuhkan informasi-informasi di awal, untuk kawan-kawan yang terlambat untuk bergabung, nanti bisa dilihat di YouTube Nalar. Dan press release dari Koalisi Advokasi Saiful Mahdi sudah ada di chat room, silakan untuk di-upload, karena di dalamnya sekali lagi ada informasi kontak person yang bisa kawan-kawan hubungi untuk mendapatkan informasi yang jika membutuhkan informasi yang lebih detail maupun melakukan klarifikasi. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan kabar baik. Amnesti segera diberikan kepada Bang Saiful Mahdi demi keadilan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.